Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di antara perintah Allah adalah kita diperintah oleh Allah untuk bersyukur kepadanya. Hal ini ditegaskan dalam Al-Quranul Karim surat Al-Baqarah ayat 152. Waskuruli wala takfurun, dan bersyukurlah kamu kepadaku dan janganlah kamu ingkar kepadaku. Perintah bersyukur kepada Allah mencakup syukur qauli, syukur fi'li, dan syukur qalbi. Kali ini yang akan kita bahas adalah syukur qalbi atau syukur bangsa hati. Apa itu syukur qalbi? Syukur qalbi yaitu hati bersyukur kepada Allah secara penuh karena hati berkeyakinan bahwa nikmat yang ada pada diri mutlak bersumber dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Keyakinan hati semacam itu mengikuti firman Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam surat An-Nahl ayat 53. Wa ma bikum min nikmatin faminallah, dan nikmat apa saja yang ada pada dirimu maka dari Allah lah datangnya. Nikmat apa saja yang ada pada diri datangnya mutlak dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena itu, hati meyakini seyakin-yakinnya bahwa nikmat yang ada pada diri mutlak dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Keyakinan hati semacam itu mendominasi kesan yang ada di hati bahwa nikmat itu datangnya dari sebab-sebab lainnya. Keyakinan di hati bahwa nikmat yang ada pada diri itu mutlak dari Allah Subhanahu wa Ta'ala melintasi kesan yang ada di hati bahwa nikmat itu dari jerih payahnya. Keyakinan di hati bahwa nikmat yang ada pada diri itu mutlak dari Allah Subhanahu wa Ta'ala melintasi kesan yang ada di hati bahwa nikmat itu dari sebab pertolongan orang lain. Keyakinan di hati bahwa nikmat yang ada pada diri itu mutlak dari Allah Subhanahu wa Ta'ala melintasi kesan yang ada di hati bahwa nikmat itu adalah dari kemampuan dan kekuatan diri. Keyakinan di hati bahwa nikmat itu mutlak dari Allah Subhanahu wa Ta'ala melintasi kesan yang ada di hati bahwa nikmat itu sudah sewajarnya didapatkannya. Kita ambil contoh, ada seorang petani yang kerjanya adalah mencangkul. Kemudian dia dapat bayaran dari mencangkulnya. Setelah dia mencangkul, bercucuran keringat, memeras tenaganya, kemudian dia mendapatkan uang dari hasil mencangkulnya. Maka hati punya kesan uang yang merupakan nikmat dari Allah adalah hasil dari jerih payahnya. Tetapi kalau orang itu berkelas syukur qalbi, hatinya tetap berkeyakinan bahwa nikmat itu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui usaha jerih payahnya sendiri, sehingga dia tetap bersyukur penuh kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita ambil contoh yang lain.
ada orang bekerja sebagai pegawai negeri, maka tentunya setiap bulan dia mendapatkan gaji. Kesan yang ada di hati, dia dapat uang adalah hal yang sewajarnya dia dapatkan karena dia bekerja. Tetapi keyakinan yang ada di hati bahwa nikmat itu adalah mutlak dari Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui kerja sebagai pegawai negeri, maka dia bersyukur penuh kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itulah syukur qalbi. Ada orang pergi ke hutan bersama teman-temannya, menaiki gunung. Kemudian salah seorang dari orang tersebut terpisah sehingga dia tersesat di hutan sendirian. Di saat itu dia betul-betul butuh pertolongan orang lain dan dia tidak tahu lagi harus bagaimana. Setelah menginap 1 hari, kemudian ada orang yang melewatinya dan dirinya ditolong oleh orang itu sampai ke bawah. Maka kesan yang ada di hati, keselamatan tersesat di hutan itu atas dasar pertolongan orang lain. Tetapi keyakinan yang ada di hati, keselamatan dirinya mutlak dari Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui pertolongan orang lain, maka dia tetap bersyukur penuh kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itulah syukur qalbi. Khususnya diri saya, marilah kita sama-sama berusaha untuk memantapkan hati agar hati punya keyakinan mutlak bahwa semua nikmat yang ada pada diri adalah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Keyakinan itu diharapkan melintasi kesan-kesan di hati bahwa nikmat itu datang dari sebab-sebab yang lainnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.